Kembali bertemu dan akan membahas soal uji kompetensi IPA bab 7, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Baik anak-anak, ibu mulai dari soal A, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Untuk soal nomor 1, faktor-faktor yang memengaruhi besarnya tekanan adalah. Baik, Ibu bahas soal nomor 1 ini. Besarnya tekanan, ini rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana tekanan ini dinyatakan dalam P, dan F ini adalah gaya tekan, dan A ini adalah luas permukaan atau luas bidang tekan. Ini Ibu nyatakan, Ibu beri keterangan, ini adalah gaya tekan. Ini adalah luas bidang tekan. Jadi, apabila ditanyakan faktor-faktor yang memengaruhi besarnya tekanan adalah besarnya gaya tekan dengan luas bidang tekan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat luas bidang tekan dan gaya tekan. Ini yang memengaruhi besarnya tekanan. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Lanjut soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Baik, di sini kita amati gambarnya anak-anak. Ini untuk pengisap A1, ini luas penampangnya 20 cm persegi, dan pada pengisap besar A2 ini luas penampangnya 50 cm persegi. Ini dongkrak hidrolik ini sesuai dengan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair ini akan diteruskan ke segala arah ini dengan besar yang sama. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak, tekanan pada P1 ini gaya diberikan pada luas penampang A1 ini sama dengan tekanan pada P2. Ini tekanan ke atas ke sini dibanding dengan gaya pada luas penampang kedua. Jadi gaya perluas penampang ke-1 di sini sama dengan gaya perluas penampang kedua karena P1 sama dengan P2. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah titik-titik Newton. Ini berat dari mobil ini adalah 20.000 Newton. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 2 ini. Ibu tuliskan. Soal nomor 2 yang diketahui tadi, yang diketahui adalah A1 sama dengan 20 cm persegi, A2 di sini sama dengan 50 cm persegi. Selanjutnya F2 sama dengan 20.000. Lanjutkan, yang ditanyakan di sini adalah F1 anak-anak. Di sini F1 atau gaya yang diberikan pada luas penampang 1. Sekarang kita jawab. Ibu tuliskan di sini. Jawab. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa besarnya tekanan ke-1 ini sama dengan besarnya tekanan ke-2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan nilainya anak-anak. F1 ini yang ditanyakan, A1-nya tadi 20. Ini satuannya cm persegi. Ini sama-sama cm persegi anak-anak. Dan di sini F2-nya tadi adalah 20.000 Newton per A2-nya adalah 50 cm persegi. Kita hitung besarnya F1 sama dengan 20.000 Newton per 50
cm persegi. Di sini pembagi, pindah ruaskan menjadi pengali. cm persegi. Jangan lupa ini satuannya sudah sama, kita teliti, berarti bisa kita coret-coret seperti ini, kita sederhanakan. Tinggal 20.000 dibagi 50. Ini dikali 20. Ini Bu sederhanakan. Di sini 0 dengan 0, di sini 20 dibagi 5 4, 4 dikali 2 8. Berarti 8.000. 8.000 Newton. 8.000 Newton anak-anak gaya yang harus diberikan. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini pilihan jawaban D. Soal nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, ini adalah upaya untuk mendapatkan tekanan yang besar. Baik, Ibu jelaskan sebelum masuk ke pilihan jawaban, Ibu jelaskan kembali ke rumus. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Perlu Ibu jelaskan di sini antara P dan F ini berbanding lurus. Ibu tuliskan di sini P dan F berbanding lurus. Berbanding lurus. Artinya ini jika nilai F ini naik, ini maka nilai P juga naik. Ini dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Ini Ibu kembali jelaskan. P dan F berbanding lurus artinya jika F naik, jika F-nya gaya tekannya naik, ini maka nilai gayanya ini naik, maka gaya tekan ini juga nilainya naik dan sebaliknya. Kalau gaya yang diberikan ini turun, maka P-nya juga nilainya turun. Selanjutnya hubungan P dengan A. Di sini P dan A ini berbanding terbalik anak-anak. Berbanding terbalik. Tuliskan dulu. Ini. Artinya jika nilai A-nya ini naik, nilai A naik, maka nilai P turun. Dan sebaliknya. Ini dan sebaliknya. Kembali Ibu jelaskan, P dan A di sini berbanding terbalik. Apabila luas penampangnya ini naik nilainya atau luasnya lebih luas, ini luas bidang tekannya ini diperbesar, maka nilai tekanannya lebih kecil. Dan sebaliknya, kalau ini diperkecil, luas bidang tekan diperkecil, maka nilai P-nya besar. Ibu beri contohnya di sini. P sama dengan F per A. Misalkan saja di sini F-nya 12 anak-anak, F-nya 12 dibagi A-nya 2, maka nilai P-nya adalah 6. Di sini Ibu coba Ibu naikkan nilai F-nya Ibu naikkan. Nilai F-nya Ibu naikkan menjadi 14 misalnya. Ibu naikkan F-nya menjadi 14, berarti 14 per 2. Nilai A-nya tetap sini menjadi 7. Pada saat nilai F Ibu naikkan, maka di sini nilai P-nya juga naik. P-nya menjadi 7. Selanjutnya kalau nilai A-nya Ibu turunkan anak-anak, Ibu turunkan nilai A-nya di sini. P sama dengan F per A. Kalau A-nya kita turunkan, nilai A-nya kita turunkan, berarti di sini F-nya tetap 12, A-nya Ibu turunkan menjadi 1, A-nya menjadi 1, ini nilai P-nya menjadi 12. Jadi pada saat nilai A-nya turun, ini P-nya naik. Karena tadi yang diminta untuk memperbesar gaya tekan. Jadi kesimpulannya, kalau F naik, P naik. Kalau A turun, P naik. Kita cari pilihan jawaban yang tepat di sini.
Mengurangi gaya tekan salah, memperbesar luas bidang juga salah. Kalau mengurangi justru nanti turun, memperbesar juga turun. Mengurangi gaya tekan salah, memperkecil luas bidang benar, karena di sini salah berarti jawabannya salah. Meningkatkan gaya tekan benar, memperbesar luas bidang salah, jadi juga salah. Yang D, meningkatkan gaya tekan atau meningkatkan L dan memperkecil luas bidang, menurunkan A. Ini sudah tepat sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besarnya tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik Newton per meter persegi. Baik, di sini Ibu gambarkan terlebih dahulu. Di sini posisi penyelamnya adalah kedalamannya di sini adalah 3 meter. Posisi penyelamnya di sini. Ini yang dimaksud dengan kedalaman ini hanya adalah 3 meter. Jadi Ibu bahas untuk soal nomor 4 tadi yang diketahui kedalaman ini adalah anak-anak hanya sama dengan 3 meter. Selanjutnya massa jenis air berarti rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya konstanta gravitasi G-nya adalah 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Ini yang ditanya adalah Ibu nyatakan dalam pH anak-anak. Ini tekanan hidrostatisnya dinyatakan dalam pH. Ini Ibu bahas. Jawab di sini. Ini perlu anak-anak ketahui rumus untuk mencari tekanan hidrostatis. pH sama dengan rho GH. Ini sama dengan perlu anak-anak ketahui untuk hanya itu menghitungnya dari permukaan air ke benda. Ibu lanjutkan. Rho-nya tadi adalah 1000 kg per meter kubik. Ini dikali G-nya tadi 10 Newton per kg dan hanya adalah 3 meter. Ini satuannya kita selesaikan dulu, kilogram dengan kilogram. Di sini meter dengan meter kubik menjadi meter persegi. Ini kita tinggal mengalihkan 1000 dikali 10 dikali 3, 30.000 Newton per meter persegi. Jadi besarnya tekanan hidrostatis adalah 30.000 Newton per meter persegi. Pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban B. Anak-anak, sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh, untuk pilihan jawaban A, massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Ibu jelaskan pada pilihan jawaban A, ini maksudnya rho seluruh drum ini artinya rho dari besi, ini rho drum atau besi, rho besi ini ditambah dengan rho udara atau massa jenis udara yang ada di dalam drum, karena di sini seluruh drum anak-anak. Seluruh drum ini maksudnya dengan udara yang ada di rongga drum. Rho udara di dalam rongga drum ini lebih kecil dari rho air. Perlu anak-anak ketahui kalau rho-nya ini, jumlah rho-nya ini lebih kecil dari rho air, tentu saja ini posisinya mengapung. Kalau sama dengan dia melayang, kalau lebih besar tenggelam. Untuk pilihan jawaban B, massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. Saya jelaskan di sini. Rho besi ditambah rho udara ini lebih besar dari rho air. Ini akibatnya drumnya justru akan tenggelam.
Selanjutnya, massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Tetapi di sini karena besi ini berupa drum dan di dalamnya ada rongga, berarti ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Karena di sini ada rongga drum yang diisi udara dan di situ ada massa jenis udara. Jadi untuk yang C tentu saja ini tidak. Ini mengakibatkan tenggelam justru anak-anak, tetapi ini bukan berupa drum kalau bahan pembuat drum saja, karena rongganya tidak diperhitungkan. Untuk yang D, massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Kalau ini bisa terapung, tetapi bentuknya bukan drum. Kalau ini tenggelam karena lebih besar, tapi bentuknya bukan drum karena ini tidak disebutkan seluruh drum. Berarti rongga udaranya tidak dihitung di sini. Ini jadi agar bisa mengapung, ini rho besi ditambah dengan rho udara lebih kecil dari rho air. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban A. Nomor 6 anak-anak. Perhatikan tabel berikut. Mari kita perhatikan tabelnya anak-anak. Untuk kolom yang pertama ini adalah ketinggian dalam satuan meter. Ini maksudnya ketinggian tempat diukur dari permukaan laut. Kolom kedua tekanan, ini dalam satuan cm Hg. Kalau ibu amati dari bawah di sini, ketinggian di permukaan laut atau 0 meter, ini tekanannya adalah 76 cm Hg. Semakin naik tempatnya atau ketinggiannya, ini naik 1000. Di sini kita amati tekanannya turun menjadi 66 cm Hg. Naik lagi dengan ketinggian 3000 meter, maka tekanannya juga turun menjadi 46 dan seterusnya. Naik 5000 meter di atas permukaan laut, di sini tekanannya turun menjadi 26 cm Hg. Dan ketinggian 7 meter di atas permukaan laut, tekanannya 6 cm Hg. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah semakin tinggi tempat menghambat tekanan udara. Ini bukan kesimpulan anak-anak. Semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya terhambat. Ini juga bukan kesimpulan. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. Ini tadi sudah kita amati, semakin tinggi tempat, tekanan udaranya semakin kecil. Pilihan jawaban D, semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Ini sesuai yang sudah kita amati. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 7 anak-anak. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah, baik ibu mulai dari pilihan jawaban A, itu hidrometer. Hidrometer ini menggunakan prinsip Archimedes anak-anak. Hidrometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair. Ini menggunakan prinsip Archimedes. Ini alat lain yang menggunakan prinsip Archimedes adalah jembatan ponton. Ini juga menggunakan prinsip Archimedes. Jembatan ponton anak-anak, ini ibu sekalian jelaskan. Jembatan ponton itu adalah ini kumpulan drum-drum kosong anak-anak. Kumpulan drum-drum kosong. Kumpulan drum kosong ini yang disusun berjajar, sehingga menyerupai, tuliskan di sini, sehingga menyerupai jembatan. Ini
Selanjutnya, untuk balon udara ini juga menggunakan prinsip Archimedes anak-anak. Ini balon udara bisa terangkat, ini Ibu tuliskan di sini balon udara. Balon udara. Di sini balon udara ini bisa terangkat. Bisa terangkat jika massa jenis keseluruhan balon, massa jenis keseluruhan balon lebih kecil dari massa jenis udara. Lebih kecil dari massa jenis udara, sehingga balon udaranya ini bisa terangkat. Selanjutnya, untuk pilihan jawaban yang D, dongkrak mobil. Dongkrak mobil di soal nomor 2 tadi sudah Ibu jelaskan. Ini sudah Ibu jelaskan bahwa dongkrak mobil ini sesuai dengan hukum Pascal. Jadi untuk yang D ini sesuai dengan hukum Pascal, bukan sesuai dengan hukum Archimedes. Jadi teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah dongkrak mobil. Pilihan jawaban D anak-anak. Nomor 8 anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada gambar, di sini gambar dinamometer untuk mengukur berat benda anak-anak. Di sini berat benda, berat batu sebelum dimasukkan ke dalam air adalah 50 Newton dan sesudah dimasukkan air beratnya adalah 45 Newton. Bu bacakan soalnya. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya 45 Newton. Maka gaya tekan ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik Newton. Ibu jelaskan terlebih dahulu anak-anak. Ini tadi yang diketahui, Ibu tuliskan saja. Yang diketahui di sini adalah berat benda di udara ini WBU ini sama dengan 50 Newton. Selanjutnya berat benda di air ini adalah 45 Newton anak-anak. 45 Newton. Yang ditanyakan di sini adalah FA. Ini yang ditanyakan gaya ke atas yang menekan benda atau gaya tekan ke atas oleh air, FA yang ditanyakan. Nih, Ibu bahas anak-anak, Ibu jawab di sini saja, di bawah ke sini. Perlu anak-anak ketahui ini bahwa berat benda di dalam air ini sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya tekan ke atas oleh air. Jadi besarnya FA ini sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Sama dengan 50 Newton dikurang dengan 45 Newton. Ini sama dengan 5 Newton. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban A, 5 Newton. Nomor 9 anak-anak. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik ke daun disebabkan oleh adanya daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah pilihan jawaban A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis, sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ibu jelaskan di sini apakah yang dimaksud dengan peristiwa osmosis di sini. Osmosis ini adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut ini dari pelarut, misalnya air, ini Ibu tuliskan, misalnya air ini melalui selaput semi permeable, melalui, Ibu tuliskan di sini, selaput semi
permeabel. Ini dari konsentrasi yang besar ke konsentrasi yang kecil, atau dari bagian yang lebih pekat atau konsentrasi dari bagian yang kurang pekat, anak-anak, dari bagian yang kurang pekat. Yang kurang pekat itu konsentrasinya kecil, kurang pekat ke bagian yang pekat. Yang pekat. Ini adanya peristiwa osmosis yang ada di dalam akar. Pilihan jawaban ini sudah tepat. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis, sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Pilihan jawaban B. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Pada jaringan memiliki diameter yang sangat kecil, ini tekanannya justru kecil, sehingga air yang ada di dalam xilem ini posisinya lebih tinggi dari air yang ada di luar xilem. Pilihan jawab ini jadi bukan jawaban, anak-anak. Pilihan jawaban C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Floem ini bukan jawaban, karena tugas floem adalah mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya yang D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah, sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Ini Ibu jelaskan justru daya isap daun ini tinggi, karena ada 3 faktor untuk air bisa naik ke daun, yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas batang, dan daya isap daun. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum. Jawabannya adalah hukum Pascal, anak-anak. Ibu jelaskan ini di buku, ada di halaman 29. Ibu jelaskan di sini, Ibu tuliskan tekanan darah, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip seperti hukum Pascal. Seperti hukum Pascal. Jelaskan lagi hal ini. Karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup, yaitu pada pembuluh darah, merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Di sini. Ini ada di halaman 29, nanti anak-anak bisa mempelajarinya lebih lanjut. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A.